Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu, kita boleh hadir setia di doa malam, terutama doa malam yang pertama. Hamba-hamba Tuhan boleh berkumpul untuk sama-sama kita mendoakan pelayanan kita 1 bulan. Juga kita sama-sama punya satu visi, satu hati. Bapak Ibu, mari kita melayani seperti Kristus melayani, ya. Bapak Ibu, apa fokus kita dalam melayani? Ya, kita sudah mungkin melayani puluhan tahun, ya, bertahun-tahun, baik dalam praise and worship, baik dalam multimedia, baik dalam asyir, perjamuan suci, ya, baik dalam segala bidang yang kita punyai. Apa fokus melayani kita? Bapak Ibu Saudara, ini penting ya. Banyak orang melayani itu fokusnya nggak sama. Karena itu ayo kita fokusnya sama semua seperti Tuhan. Dan biarlah pelayanan kita kuat. Kalau fokusnya salah, arah pelayanannya salah, cara pelayanannya salah. Tapi kalau fokusnya benar, kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita buka bersama-sama Roma 15 ayat 1 sampai 9 Bapak Ibu. Mari baca bergantian Roma 15 ayat 1 sampai 9. Saya ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, begitu seterusnya sampai ayat 9 kita baca bersama-sama. Roma 15 ayat 1 sampai 9. 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan mencari kesenangan kita sendiri. 2 Bapak Ibu, 1, 2, 3. Untuk membangunnya, boleh digarisbawahi ya Bapak Ibu. 3. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. 4 Bapak Ibu, 1, 2, 3. Lima, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. 6, 1, 2, 3. Tujuh, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. 8, 1, 2, 3. Sembilan, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmatnya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama Tuhan. Amin. Berbahagia siap kita yang mendengar firman, ya, dan terutama lebih-lebih lagi kalau kita melakukan. Bapak Ibu, apa fokus yang harus kita miliki waktu kita melayani Tuhan? Ada 3 fokus Bapak Ibu. Kita coba cek ya pelayanan kita, sudahkah kita memenuhi 3 fokus ini? Yang pertama, fokus pertama, fokus membangun jiwa-jiwa. Bapak Ibu, pelayanan kita itu harus fokus membangun jiwa-jiwa. Ya, dikatakan di sana di ayat 1, kita yang kuat wajib menanggung yang orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan sendiri untuk membangunnya. Yang pertama, sudahkah pelayanan kita ini fokusnya bangun jiwa-jiwa, ya, bukan yang lain, supaya banyak jiwa kenal Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Nah, yang mau kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita yang kuat, apa yang kuat bagi kita? Bapak Ibu, macam-macam ya, orang itu talentanya beda-beda. Nggak bisa semua disamakan. Kita yang kuat, apa yang kuatnya kita?
Mungkin kita kuat secara finance, ayo kita melayani dengan finance. Atau anak-anak muda kuat secara fisik, ayo doakan. Mungkin kita seorang pendoa, kuat dalam doa. Wah, doanya luar biasa, bisa lama. Ayo kita doakan. Banyak orang dibangun karena didoakan. Tapi kalau Kristen hari ini, kita jemaat Tuhan tidak saling mendoakan, kita kalah. Kita percaya ada kuasa di dalam doa. Bapak Ibu, jangan sampai kita lupa ada kuasa di dalam doa. Siap kita mendoakan setiap orang sekitar kita. Kita percaya kuasa Tuhan bekerja dahsyat. Katakan sama-sama dahsyat. 1, 2, 3, dahsyat. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ada yang kuat secara teknologi, Bapak Ibu ya, seperti teman-teman di multimedia itu kuat teknologinya luar biasa ya, mengerti semua internet, semua yang baik. Oh, kuat, layani bagian yang kuat. Contoh Bapak Ibu adalah Andreas. Bapak Ibu, Andreas ini murid Tuhan Yesus yang paling kuat untuk jadi guru sekolah minggu. Ya, kita baca ya, Yohanes 6 ayat 8 sampai 9 dikatakan di sana. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Bisa bayangkan Bapak Ibu, 5.000 orang itu gak akan bisa makan kalau nggak ada satu orang namanya Andreas. Dia bisa mendekati anak yang punya 5 roti jelai. Bapak Ibu, kita tahu ya, kalau anak-anak itu gampang memberi, apa semua dipegang sendiri Bapak Ibu. Dipegang sendiri. Dan Andreas tidak malak Bapak Ibu ya, ayo kasih rotimu. Bukan Pak Ibu ya. Anak ini suka rela kasih sama Andreas. Ada orang yang kuatnya itu di anak-anak. Sudahkah kita melayani anak-anak, menguatkan anak-anak ini, jiwa-jiwa mereka untuk kenal Tuhan? Bapak Ibu, mungkin kita kuat di anak-anak, ayo melayani anak-anak. Ya, jangan takut nanti dilatih Bapak Ibu ya. Kita sama-sama belajar pelayanan. Yang pertama, fokus pelayanan kita membangun jiwa-jiwa, bukan membangun popularitas. Katakan amin. Banyak orang melayani supaya terkenal, supaya kelihatan bagus. Satu kali Bapak Ibu, saya diceritai seorang teman hamba Tuhan, dia ngomong, di tempatku Natal loh. Iya apa kok? Iya Natal loh, sudah siap, semua sudah siap, mau mulai. Singernya itu pakai konde Bapak Ibu. Ya, wah Natalnya ria kebaya konde ya. Ya, lalu ibu-ibu singer itu sebelum naik 10 menit mereka ke toilet. Nggak tahu kenapa saya ibu-ibu itu semua kalau ke toilet semuanya ikut. Nggak mau sendirian Bapak Ibu. Mereka sampai di toilet kembali 5 menit ya, 3 menit suruh naik, ayo naik. Ada waktunya mau mulai. Ada satu yang singer nggak mau naik. Dia ngomong, gak gua naik, kondeku miring, gak bisa connect sorga. Wes aku gak usah singer wes. Bapak Ibu, padahal konde belum tentu dilihat. Singer kan tugasnya apa? Nyanyi. Kondenya agak miring sedikit aja. Bapak Ibu, kadang kita ini fokusnya melayani apa? Supaya kelihatan cakep, supaya kita kelihatan talentanya, supaya terkenal. Apa fokus kita? Bapak Ibu, Tuhan Dia yang maha kuasa, yang maha mulia, maha indah. Dia hancur di kayu salib, bahkan rupanya bukan seperti manusia lagi, untuk membangun jiwa kita. Kita disucikan, dibenarkan, diselamatkan. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Karena itu ayo Bapak Ibu, kita fokus pelayanan hari ini apa? Bangun apa? Ayo bangun jiwa-jiwa. Bukan bangun kekayaan. Aku dapat apa kalau pelayanan? Ya, waktuku, time is money. Wah, buat kerja aja daripada buat pelayanan. Ya, Jumat-Jumat gini lebih rame tokonya daripada, lebih rame rumah makannya daripada doa malam. Ya, apa fokus kita?
Semoga fokus kita membangun jiwa-jiwa. Saya senang kemarin ya datang kubu doa, semua persembahan untuk konsumsi, untuk keperluan komunitas, supaya banyak jiwa dimenangkan. Dukung doa Bapak Ibu ya, besok tanggal 8 kita kubu doa mulai Sorjo Babatan ya. Sorjo di rumahnya hambanya Pak Wawe, di Babatan di rumah kami Bapak Ibu ya, di depan gereja ya yang di Babatan. Ayo kita sama-sama bangun komunitas sampai semua orang kenal Tuhan Yesus. Apa yang kita kuat? Ibu-ibu mungkin jago masak, ayo layani Tuhan dengan masakan Anda ya. Apa yang kita kuat? Ayo kita layani. Biasanya jago musik, ayo melayani musik. Ayo yang jago nyanyi, melayani musik, melayani nyanyi. Ya, praise and worship. Yang kuat nanggung yang lemah, yang tidak kuat. Apa yang kita kuat? Apa yang Tuhan sudah percayakan? Ayo kita pakai untuk membangun jiwa-jiwa. Pak, saya dikasih apa Pak sama Tuhan? Saya nyanyi ya gak pinter, saya doa ya gak bisa, finansial ya gak ada. Mungkin Tuhan berikan satu, ketekunan. Bapak Ibu jangan lupa ketekunan itu salah satu talenta. Ketekunan untuk datang ibadah ya, ketekunan untuk hadir, support, doakan. Kehadiran kita itu mempengaruhi ya, apa yang kuat bagi kita. Ayo kita bangun jiwa-jiwa. Bapak Ibu, mari kita melayani dengan apa yang kuat pada kita dan kita menanggung yang lemah, supaya kita bisa berjalan bersama-sama dan memenangkan jiwa. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang fokus kita? Yang pertama membangun jiwa-jiwa, bukan membangun yang lain. Yang kedua, fokus membangun pengharapan. Katakan sama-sama pengharapan Bapak Ibu. 1, 2, 3, pengharapan. Dibangun dari Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita berpegang teguh pada pengharapan. Ya, Bapak Ibu, ayo bangun pengharapan. Seorang pengkhotbah yang terkenal namanya Joyce Meyer, seorang wanita. Dia khotbah setiap minggu tentang harapan. Ya, minggu pertama khotbah harapan, minggu kedua khotbah harapan, minggu ketiga tentang hope ya, minggu keempat, minggu kelima, sampai jemaatnya protes. Ya Bapak Ibu ya. Ya saya kalau kita itu dengar khotbah ya, jemaat ternyata bisa protes. Kok diulang-ulang sih ini khotbahnya, padahal jelas di Alkitab ada kitab ulangan Pak ya. Berarti diulang-ulang. Setelah ditegur sama majelis sama jemaat, Joyce Meyer tetap khotbah pengharapan. Minggu kelima, minggu 1 bulan depan, minggu 2, minggu 3, minggu 4, terus dia khotbah pengharapan. Karena dia digerakkan Tuhan khotbah pengharapan. Setelah dia khotbah 2 bulan penuh tentang pengharapan, ada satu orang muncul menemui Joyce Meyer. Dia ngomong, saya bulan lalu hampir bunuh diri, saya putus asa, saya nggak punya pengharapan. Saya nggak bisa harapkan keluarga, nggak bisa harapkan diri saya nggak bisa mengharapkan apapun. Tapi saya dengar khotbahmu, ya, Ibu Pendeta khotbah harapan terus. Sampai saya punya harapan dalam Tuhan. Dan hari ini hidup saya dipulihkan. Dalam 2 bulan imannya tumbuh, punya harapan hidup. Dan dia menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kalau kita melayani, ayo kita timbulkan pengharapan. Ada harapan diampuni dosanya dan diselamatkan. Banyak orang datang gereja malu ya, sungkan karena berdosa. Ada harapan diselamatkan kalau kita percaya Tuhan Yesus. Ada harapan hidup kita dipulihkan menjadi hidup yang baru. Dan pengharapan itu adalah seperti saw yang kuat atau jangkar Bapak Ibu. Jadi kalau orang punya harapan,
itu enggak lembung, itu enggak terombang-ambingkan, itu enggak jatuh tenggelam. Ayo kita punya pengharapan. Kita buka sama-sama Bapak Ibu, Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Dulu kekristenan Bapak Ibu itu lambangnya enggak langsung salib. Yang pertama lambangnya itu ikan. Apa Bapak Ibu lambangnya? Ikan, ya, karena dalam bahasa Yunani itu ikan adalah iktus. Yesus Kristus theos huios soter. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Gambarnya ikan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu dengan iktus itu Yesus Kristus theos huios soter. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Jadi awalnya gambarnya ikan, bukan salib. Ya, kalau itu diteruskan sampai sekarang, gereja semua gambarnya ikan. Ini mungkin orang bingung, ini antara gereja apa pasar ikan, ya, apa TPI, ya, tempat penjualan ikan, ya. Lanjutnya, gambar kedua adalah jangkar, ya, dipakai dalam kekristenan itu jangkar. Karena ini iman itu, pengharapan itu saw yang kuat. Jadi Bapak Ibu, lu Kristen nggak harus salib, jangkar, ya. Walaupun kayak pelaut gitu Bapak Ibu, ya, gambarnya jangkar. Kenapa? Karena ada pengharapan di dalam Yesus. Ada pengharapan di dalam kekristenan. Kita baca ya, Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pengharapan itu adalah saw yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, pengharapan itu seperti saw yang kuat yang membuat jiwa kita aman. Ya, pengharapan kita dibangun dari mana? Kebenaran firman. Orang kalau dengar firman, kabar baik, orang punya harapan. Ya, orang dengar kabar baik, banyak orang dipulihkan hidupnya di Alkitab. Juga hidup kita sanggup Tuhan pulihkan. Karena itu orang yang suka baca firman itu jiwanya kuat. Ayo suka baca firman. Yang mau katakan amin. Ya, Bapak Ibu di kubu doa Pro M, ya, saya kaget tadi ya. Tiba-tiba ada yang chat ya di grup ya. Dia tanya, kok ini habis baca Matius, baca Markus, itu kok gak lanjutannya Matius? Jadi kan di Matius sudah selesai ya, Tuhan Yesus mati, bangkit, sudah amanat agung, pasal 28. Kenapa di Markus ngulang lagi Tuhan Yesusnya kok hidup lagi? Tuhan Yesusnya kok belum disalib? Dia kira Matius, Markus, Lukas itu chapter misalnya, lanjutan. Maka di grup ya, ada yang bales semuanya, saling membahu-membahu. Wah, ada yang menjelaskan, wah, tentang Injil, ada yang menjelaskan ini. Saya senang sekali. Lalu kesimpulannya apa? Kita punya kebiasaan setiap hari satu pasal ya di kubu doa Pro M. Saya minta semua kubu doa mungkin diterapkan satu hari satu pasal dulu ya. Kita harus baca firman. Firman itu kekuatan. Lalu kesimpulannya apa? Ayo kita baca, bukan satu pasal lagi, 2 pasal. Semua setuju dalam hati saya. Ini loh jiwa yang di Tuhan tumbuhkan. Kita ini cuma alat Bapak Ibu. Di grup itu bisa tumbuh-tumbuh sendiri. Komunitas itu bertumbuh kenal Tuhan. Kalau kita baca firman, jiwa kita kuat. Kita nggak akan terombang-ambingkan oleh keadaan. Kita nggak akan terombang-ambingkan oleh apapun juga. Karena firman Tuhan, langit bumi lenyap, firman Tuhan tinggal tetap. Karena itu Bapak Ibu ya, kita harus ngomong firman. Firman itu pengharapan. Bangun harapan.
Pelayanan kita fokusnya harus membangun harapan sampai setiap orang kenal Tuhan Yesus yang luar biasa, yang memberi harapan dan tidak pernah mengecewakan. Bapak Ibu, karena itu ya saya sama istri sepakat untuk buat baksos ini ya, tentang sembako ya di bulan Agustus, tentang pendidikan. Kenapa? Gereja harus memberi harapan. Lihat ya Bapak Ibu, di mana-mana rumah dijual. Ekonomi sedang sulit. Ya, teman saya accounting, saya tanya, masa sih ekonomi sedang sulit? Iya, pendapatan pajak aja tahun lalu 48 ya M, Pak Saudara ya, di Surabaya. Sekarang turun jadi 32 M. Jadi orang bergerak uangnya itu berhenti, gitu ya. Lagi sulit. Yang kerja banyak yang nggak dapat kerja. Yang biasanya dapat order banyak nggak dapat order. Sampai ketika program ini kami buat, satu ibu ngomong, Bu, boleh sampaikan Pastor Ishak ya? Ya, tolong kami dibantu. Saya buka PO makanan itu lagi sepi sekali. Saya takut saya nggak bisa bayar uang sekolah anak saya. Anak saya 3, ya. Saya nggak bisa bayar uang sekolah. Papanya lagi kerja, nggak nututi keuangannya. Biasanya didukung oleh PO makanan ya. Lagi sepi. Tolong sampaikan Pastor Ishak. Ya, maka saya disampaikan ya, dipesani di WA, mohon dibantu. Ya. Bapak Ibu, makanya kita harus memberi harapan. Harapan kepada anak-anak muda, jemaat Tuhan terutama, untuk bisa sekolah. Ya. Jadi mohon dukungan doa Bapak Ibu untuk program ini. Kami terbatas Bapak Ibu. Kami berjuang, kami awal-awal kami berusaha sendiri, tapi ternyata nggak mampu Bapak Ibu ya. Ada 12 anak yang rencana kami akan bantu. Ya. Sudah terkumpul 19 juta ya. Untuk mengejar 54 juta Bapak Ibu. Itu untuk Juli sampai Januari. Dukung doa, boleh semua terlaksana dengan baik. Maksimal tanggal 10 Juli harus daftar ulang. Mereka mohon bantuan ya, bisa daftar ulang. Ada yang naik ke SMP Bapak Ibu. Dukung doa, semua berjalan baik. Kita beri harapan untuk mereka boleh sekolah dan boleh semakin kenal Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya kasih gambar di sini ya. Ini yang kanan adalah bambu. Yang kiri ibu-ibu ini adalah pakis. Istri saya ini paling suka masakan pakis, Pak Ibu ya. Kalau di rumah makan Padang carinya pakis. Bapak Ibu, ketika ditanam bambu dan pakis ini, ketika sebelah kanan bambu, sebelah kiri pakis, dalam setengah tahun pertama pakis sudah kelihatan tunasnya sudah bertumbuh. Sedangkan bambu nggak kelihatan apa-apa. 1 tahun berlalu, pakis ini sudah tinggi Bapak Ibu ya, sudah tinggi, bambu nggak kelihatan apa-apa. Ketika tahun kedua, pakis itu lebih tinggi lagi, bambu baru keluarkan akar tunas sedikit saja. Ya. Tapi pada tahun ketiga, pakis cuma berhenti sampai sini. Karena kalau lebih tinggi lagi dia akan hancur. Sedangkan bambu tumbuh sangat tinggi. Tahun keempat lebih tinggi lagi dan lebih tinggi lagi. Bapak Ibu, kenapa bambu memerlukan waktu lebih lama untuk keluar dari tanah? Karena dia mempersiapkan akar. Sedangkan pakis cepat tumbuh ke atas tanpa akar. Bapak Ibu, saya doa Bapak Ibu semua berakar di dalam Tuhan. Punya sau yang kuat supaya waktu Tuhan angkat, kita nggak mudah patah. Waktu Tuhan angkat, kita nggak mudah berubah. Waktu Tuhan pakai kita semakin dahsyat, kita tidak berubah fokus. Ayo kita punya sau yang kuat. Pengharapan adalah sau yang kuat. Kita kuat dalam firman.
kita melayani dengan dahsyat. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Jadi saya ulang ya, kita melayani fokusnya 3 Bapak Ibu. Yang pertama fokus membangun jiwa-jiwa. Sudahkah kita bangun jiwa-jiwa? Ya, baik dalam asyir di depan, kita ngomong shalom, kita bangun jiwa-jiwa, apa kabar ya? Baik dalam praise and worship, sudahkah penyembahan kita ini membangun jiwa-jiwa? Ya, sudahkah pelayanan perjamuan suci kita ini membangun jiwa-jiwa? Kita melayani dengan baik. Sudahkah pembawa firman itu membangun jiwa-jiwa untuk kenal Tuhan? Yang kedua, fokus kita membangun pengharapan. Pengharapan akan kebenaran, kabar baik. Sampai menjadi saw yang kuat berakar dan mampu bertumbuh dengan tinggi. Yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir, poin terakhir ya. Apa fokus pelayanan kita? Yang ketiga, fokus memuliakan Tuhan. Kita baca ayat-ayat terakhir kita Bapak Ibu ya. Saya ayat 5, Bapak Ibu ayat 6. Ya, Roma 15 ayat 5 dan 6. 5, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. 6 Bapak Ibu, 1, 2, 3. Amin. Bapak Ibu, kapan kita memuliakan Tuhan? Yaitu melalui kerukunan. Satu hati, satu suara. Ya, Bapak Ibu, ayo rukun ya. Seperti tubuh Kristus kita harus bersatu. Tadi ya, yang kuatnya masak ya bagian masak Bapak Ibu. Yang kuatnya ramatama bagian ramatama. Nah, tapi kalau ramatama doang nggak ada makanan, sepo Bapak Ibu. Tapi makan doang, tapi diem-diem semua. Nggak ada yang ngobrol, sepi, sepo dan sepi. Ada yang present worship baik, tapi yang bawa firman nggak maksimal, sayang. Ada yang di depan asyir, ternyata present worshipnya baik, indah, semangat, di depan salamannya lemes. Shalom, udah Pak, masuk Pak, masuk, sudah masuk. Wah ya, di depan sudah diajak gak enak Pak. Atau sebaliknya di depan udah semangat, shalom, ya mari masuk ke rumah Tuhan. Present worshipnya nggak maksimal ya, nyanyinya lagunya yang nggak semangat, salah asik. Bapak Saudara, ayo kita bersatu ya. Kapan Tuhan dimuliakan? Kalau kita rukun. Karena itu fokus kita memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri kita sendiri. Ya, jangan sampai ya gesekan kanan kiri koordinator pelayanan. Kenapa? Karena pengen naik sendiri. Jangan. Ayo kita naik bersama-sama dan Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu, satu kali di kelas ada 40 siswa. Ya. Di kelas SD ada 40 siswa, lalu mereka disuruh niup balon. Mereka niup balon, dikasih nama. Balon itu warnanya banyak beragam ya, pink, merah, hijau ya, ungu dan sebagainya. Mereka tulis nama mereka 40 orang Bapak Ibu. Lalu sudah mereka diminta ngelempar balon mereka, lalu diajak sama gurunya, ayo saya kasih waktu 20 menit, ayo cari balon namamu ya. Maka mereka semua cari. Bapak Ibu, ketika mereka cari, mereka nemu bukan nama dia, dibuang. Oh sana, ini bukan namaku, buang sana. Oh semua buang-buang balon Pak Ustaz. 20 menit berlalu, nggak ada satupun yang dapat. Sulit, karena mereka buang-buang gini kan, maka nggak ada yang dapat, nggak ada yang nemu. Lalu gurunya ngubah instruksi. Sekarang teman-teman, anak-anak, siswa semua, tugas kalian berubah. Sekarang pegang balon di depanmu, berikan kepada temanmu. Saya kasih waktu
5 menit. Siap, 1, 2, 3. Mereka ambil balon di depannya, lalu memberikan kepada temannya. Dalam waktu 3 menit, mereka semua sudah pegang balon mereka masing-masing. Bapak Ibu, kadang kita ini mencari kebahagiaan kita sendiri. Wah, gak pedulilah kebahagiaan orang, buang sana, buang sini. Yang penting aku tampil, yang aku terkenal gitu ya. Sampai kita itu gak menemukan apa panggilan kita. Sampai kita gak menemukan apa yang seharusnya bagian kita. Sampai ketika kita bantu orang. Bapak Ibu, ketika kita bantu orang, di situ kita sadar kita dipakai Tuhan dan menemukan panggilan kita. Kalau gereja sistemnya kayak yang awal, oh yang penting aku seneng ini, yang ini nggak tahu lah, terserah mau dibuang sana, buang sini, nggak akan capek tujuan memuliakan Tuhan. Adanya berantem, itu dibiarkan terus sama guru itu berantem, Bapak Ibu, sikut-sikutan, ya, ditendang balon yang bukan miliknya. Tapi ketika mereka saling memperhatikan, mereka mencapai tujuan. Bapak Ibu, kapan kita ini bisa dipulihkan? Ya, satu kesaksian ketika saya sama istri saya, kita berangkat ke rumah singgah, Bapak Ibu ya. Jadi itu les gratis ya. Rumah singgah itu artinya memberikan pendidikan les gratis di daerah Pregolan, Bapak Ibu. Kami sampai di sana, kami dengar adik kelas kami itu yang setiap hari, setiap minggu sakit. Bayangkan Bapak Ibu, kuliah setiap minggu sakit. Sakit aja, sedikit-sedikit sakit masuk rumah sakit, sakit di asrama, sakit terus. Sampai satu titik, kami dengar dia saksi, temannya saksi, dia gak pernah sakit lagi. Loh, kok bisa? Padahal kita tahu ya, 1 semester sakit terus, 1 tahun sakit terus. Kenapa kok bisa sembuh? Kita pengen tahu. Ternyata ketika dia sampai di rumah singgah, dia membantu nolong anak-anak yang nggak punya orang tua, yang orang tuanya sibuk sendiri, yang orang tuanya kasar. Dia bantu mereka belajar. Dia perhatikan. Lalu yang terjadi apa? Traumanya lepas. Ternyata Bapak Ibu, dia ini trauma karena waktu kecil dia suka dikata-katai kasar, diperlakukan kasar, sampai jiwanya kena. Makanya ada namanya psikosomatis, Bapak Ibu. Fisiknya dicek gak sakit, tapi sakit terus karena jiwanya yang kena. Begitu dia bantu anak yang ngalami seperti dia sembuh. Dia sehat. Bapak Ibu, kapan kita ini sembuh? Waktu kita melayani orang yang mungkin seperti kita. Ya. Mungkin kita ngalami apa? Oh, kita sakit. Oh, kita nolong, doakan orang yang sakitnya sama. Ada yang punya anak lama, ya doakan yang punya anak lama. Kita akan sembuh. Kita jadi hamba Tuhan, Bapak Ibu. Kadang kita umpama ya, kita belum sembuh, Tuhan suruh kita berangkat doakan orang yang sakit sama. Kita berangkat gak Bapak Ibu? Berangkat. Kita doakan orang itu sembuh sakitnya, padahal kita sendiri sakit. Seringkali saat kita berdoa untuk orang lain, kita pun disembuhkan. Oh sering tuh Bapak Ibu Saudara ya. Ya kita lagi sakit flu ya. Ada yang satu ibu pendeta saksi ya, dia sakit kanker Bapak Ibu, gak main-main sakitnya, kanker di perut. Dia berangkat, disuruh Tuhan berangkat doakan orang kanker. Ini orang kanker doakan orang kanker. Dalam hatinya, Tuhan aku ini belum sembuh, nanti kalau aku sembuh aja ya Tuhan, aku doakan orang kanker. Gak bisa, dalam hati kuat, berangkat sekarang. Dia doakan orang kanker itu, dia pulang, keluar rumah sakit, dia muntah Bapak Ibu. Dia muntahnya berdarah-darah. Kaget dia, wah mungkin ini pelayananku terakhir, Tuhan suruh aku pelayanan terakhir. Gak apa-apa, aku siap kok Tuhan. Dia pulang, tapi badannya kok enak.
Dia ke dokter, Bapak Ibu, dia cek tubuhnya, kankernya mungkin sudah ganas, tapi dia ngerasa enak gitu ya. Dia sembuh. Oh, beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu, jangan egois ya. Wah, aku sakit kok, gak usah pelayanan wis. Wah, aku susah kok, terus berhenti pelayanan naik. Salah Bapak Ibu. Saat kita melayani, kita dibolehkan. Ya, Bapak Ibu, kadang Tuhan menggerakkan kita pelayanan ini untuk memulihkan kita. Kayak balon tadi nih. Ya, kita melayani orang lain, ini namanya dia, saya kasihkan dia. Ternyata dia pegang nama kita, balikan. Kita dapat apa yang kita perlu. Ya, karena itu ayo rukun Bapak Ibu. Kita melayani terus. Kita sama-sama jadi berkat sampai nama Tuhan dipermuliakan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Pemain musik WA Singer, mari maju ke depan. 3 fokus yang ada dalam pelayanan kita. Yang pertama, fokus bangun jiwa-jiwa. Sudahkah kita bangun jiwa? Atau bangun popularitas? Mari kita bangun jiwa-jiwa. Yang kedua, kita fokus bangun pengharapan. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Ya, ada pengharapan, ada pemulihan, ada keselamatan di dalam kebenaran kabar baik Injil. Dan yang ketiga, fokus memuliakan Tuhan saat kita rukun, saat kita perhatikan kebutuhan orang lain, saat kita melayani sesuai kehendaknya. Tuhan berkati kita semua. Mari kita sama-sama, Kaulah segalanya Tuhan di dalam hidupku. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa